Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sening Rahayu dengan NIM 202135013 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi hukum peluang untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang dengan dosen pengampu Ibu Ratri Rahayu SPD MPD. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum peluang. Hukum peluang. Terdapat beberapa aturan penting yang sering dapat menyederhanakan perhitungan peluang. Salah satu di antaranya dikenal dengan aturan penjumlahan yang digunakan dalam gabungan kejadian. Teorema 1. Bila A dan B dua kejadian sembarang, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Teorema 2. Untuk tiga kejadian A, B, dan C, maka peluang A gabungan B gabungan C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C dikurangi peluang A irisan B dikurangi peluang A irisan C dikurangi peluang B irisan C ditambah peluang A irisan B irisan C. Teorema ketiga, bila A dan A aksen kejadian yang berkomplementer, maka peluang A ditambah peluang A aksen sama dengan 1. Bukti, karena A gabungan A aksen sama dengan S dan himpunan A dan A aksen terpisah, maka 1 sama dengan peluang S sama dengan peluang A gabungan A aksen sama dengan peluang A ditambah peluang A aksen. Yang kedua ada hukum perkalian. Peluang A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Misalkan kita melambungkan dua buah dadu, maka angka yang muncul pada dadu pertama tidak mempengaruhi angka yang muncul pada dadu kedua. Peluang kejadian saling bebas secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang kejadian bersyarat. Jika kejadian A dan B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A atau kejadian B dengan syarat A. Kejadian yang demikian dinamakan kejadian bersyarat. Peluang dari kejadian bersyarat disebut peluang bersyarat, dirumuskan dengan peluang B dengan syarat A, peluang A irisan A dibagi peluang A atau peluang A irisan A sama dengan peluang A kali peluang B dengan syarat A. Yang keempat, hukum teorema Bayes. Teorema Bayes menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian dan memiliki penerapan yang cukup penting, terutama dalam statistika. Teorema Bayes diambil dari nama penemunya yaitu Thomas Bayes yang merupakan seorang ahli statistik, filsuf, dan pendeta Inggris. Teorema ini menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian dan memiliki penerapan yang cukup penting, terutama dalam statistika. Mari kita pindah ke contoh soal. Ada beberapa contoh soal. 1. Peluang seorang mahasiswa lulus matematika 2/3 dan peluang lulus biologi 4/9. Bila peluangnya lulus kedua mata kuliah adalah 1/4, berapakah peluangnya lulus paling sedikit satu mata kuliah? Jawabannya, bila M menyatakan kejadian lulus matematika dan B lulus biologi, maka menurut teorema 1 kita peroleh hasil berikut. Peluang M gabungan B sama dengan peluang M ditambah peluang B dikurangi peluang M irisan B, yaitu 2/3 ditambah 4/9 dikurangi 1/4 sama dengan 31/36. Yang kedua, bila peluang seorang montir mobil akan memperbaiki 3, 4, 5, 6, 7, atau 8 mobil lebih pada setiap hari kerja, yaitu masing-masing sebesar 0,12, 0,19, 0,28, 0,24, 0,10, dan 0,07, berapakah peluang bahwa dia akan memperbaiki paling sedikit 5 mobil pada hari kerja berikutnya? Jawabannya,
Misalkan E, kejadian bahwa paling sedikit 5 mobil yang diperbaiki. Sekarang P, E, peluang E sama dengan 1 dikurangi peluang E aksen, di mana E aksen menyatakan kejadian bahwa kurang dari 5 mobil yang diperbaiki. Karena peluang E aksen sama dengan 0,12 ditambah 0,19 sama dengan 0,31. Maka menurut teorema 3 kita peroleh hasil berikut. Peluang E sama dengan 1 dikurangi 0,31 sama dengan 0,69. Yang ketiga, ada 2 dadu seimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4 adalah, misalkan kejadian muncul mata dadu 2 sama dengan A dan mata dadu 4 sama dengan B. Maka soal ini diketahui jumlah KA sama dengan 1 atau mata dadu cuma 1. Jumlah KB sama dengan 1 atau mata dadu 4 ada 1. Jumlah SA sama dengan jumlah SB sama dengan 6 atau mata dadu ada 6. Cara menghitung kejadian saling bebas ini sebagai berikut. Peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang A irisan B sama dengan jumlah KA dibagi jumlah SA dikali jumlah KB dibagi jumlah SB. Jadi peluang A irisan B sama dengan 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Yang keempat, sebuah mata uang seimbang dilempar 2 kali berturut-turut. Peluang bahwa hasil pelemparan pertama muncul gambar dan pelemparan kedua muncul angka adalah jumlah KA sama dengan 1 atau jumlah gambar pada uang, jumlah KB sama dengan 1 atau jumlah angka pada uang, jumlah SA sama dengan jumlah SB sama dengan 2 atau jumlah angka dan gambar. Jadi A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang A irisan B sama dengan peluang KA dibagi peluang A irisan B sama dengan jumlah KA dibagi jumlah SA kali jumlah KB dibagi jumlah SB. Peluang A irisan B sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Contoh soal yang kelima, misalkan sebuah dadu dilemparkan B sama dengan kejadian munculnya bilangan kuadrat murni dan diketahui bahwa peluang munculnya bilangan ganjil sama dengan 1/9 dan peluang munculnya bilangan genap sama dengan 2/9. Bila diketahui A sama dengan 4, 5, 6 telah terjadi, tentukan peluang A per B. Jawabannya S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang ganjil 1/9, peluang genap 2/9, B sama dengan 1,4. A sama dengan 4,5,6 sama dengan 2/9 ditambah 1/9 ditambah 2/9 sama dengan 5/9. Maka PA sama dengan 5/9. A irisan B sama dengan 4 sama dengan 2/9, maka peluang A irisan B sama dengan 2/9. Peluang B per A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A sama dengan 2/9 dibagi 5/9 sama dengan 2/5. Selanjutnya ada contoh soal dan ada soal latihan juga. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah tutur kata yang tidak berkenan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.